Udah kelihatan kan screen-nya? Terlihat, Kak. Mulai ya. Jadi di sini kita sebelumnya terima kasih untuk para praktikan yang sudah menyempatkan waktunya mengikuti percobaan 5, yaitu SQL lanjutan. Setelah kita mengikuti percobaan 4 dengan judul SQL dasar yang membahas tentang bagaimana membuat database, membuat tabel, menambah kolom, mengolah data, dan sebagainya, di sini kita akan membahas SQL lanjutannya. Jadi di SQL lanjutan ada 2 materi, yaitu ada fungsi pada SQL dan teknik join. Di fungsi pada SQL ini, materinya ada 2, yaitu tentang fungsi himpunan pada SQL dan fungsi skalar pada SQL. Kalau di teknik join-nya ada 4, ada inner join, full join, left join, sama right join. Lanjut. Lanjut materi di fungsi himpunan pada SQL, di sini ada yang mau jelasin nggak beberapa kegunaan dari fungsi-fungsi yang ada di screen? Kalau ada yang mau jelasin, ada nilai tambahnya ya. Nggak ada yang mau jelasin? Beberapa aja, nggak usah semuanya. Izin, Kak. Ya, perkenalan dulu. Nama saya Charles Gunawan, dengan NPM 2015061044. Yang pertama untuk yang Maaf. average, select average ini untuk mengambil nilai rata-rata dari sebuah kolom dalam sebuah tabel. Lalu untuk max ini untuk mencari nilai maksimum. Untuk yang min ini mencari nilai minimum, sedangkan sum ini untuk penjumlahan, Kak. Maaf, tadi namanya siapa? Charles, Kak. Charles Gunawan. Udah. Terima kasih, Kak. Jadi benar ya dijelasin temannya tadi, kita jelasin satu-satu. Di pertama ada fungsi average. Di sini fungsi ini digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari sebuah kolom. Misalnya kita punya kolom nilai, di situ kita bisa mendapatkan nilai rata-ratanya dengan sintaks select average, nama kolomnya apa, from nama tabelnya apa. Kemudian ada fungsi count. Fungsi count ini digunakan untuk mendapatkan jumlah baris dari kolomnya itu dengan perintah yang ada di screen. Kemudian untuk first itu digunakan untuk menampilkan nilai pertama pada kolom itu. Kebalikan sama last, dia bakal nampilin nilai terakhir dari kolomnya. Kemudian untuk max itu fungsinya digunakan untuk mendapatkan nilai terbesar dari kolom. Sintaknya yaitu select max, nama kolomnya apa, from nama tabelnya apa. Kalau min itu kebalikan dari max, yaitu mendapatkan nilai terkecilnya. Untuk sum itu untuk digunakan untuk mendapatkan jumlah nilai rata-rata, jumlah nilai dari suatu kolom. Lanjut ke fungsi skalar. Ada yang mau jelasin beberapa fungsinya? Nggak ada yang mau jelasin? Saya jelasin aja ya. Jadi fungsi skalar ini punya ada 6 fungsi, yaitu ada ucase atau uppercase, itu digunakan untuk mengkonversi teks itu ke huruf besar atau ke huruf kapital. Kalau lcase atau lowercase itu digunakan untuk mengkonversi ke huruf kecil. Kalau mid itu digunakan untuk mengambil beberapa karakter yang ditentukan dari suatu kolom. Nah, misalnya kita dari sintaknya ini, kita ngambil nama kolomnya apa, mulainya itu misalnya kita ngambil karakter pertama, jadi dimulai ini kita kasih nilai 1, untuk panjangnya itu terserah mau ngambil berapa karakter panjangnya, misalnya 8 atau berapa. Terus from nama tabelnya apa. Untuk round itu, untuk fungsi round itu digunakan untuk membulatkan angka numerik ke jumlah desimal. Misalnya, di sini di sintaknya itu nama kolom, kita panggil nama kolomnya, terus kita isi desimalnya. Misalnya
desimalnya 2. Nah, misalnya di kolom ini ada nilai 125, kita kasih desimalnya 2, berarti hasil yang ditampilkan nanti 1,25 karena desimalnya itu 2. Untuk now, itu digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu sistem saat ini. Sintaknya itu seperti ini. Kemudian untuk format, itu digunakan untuk mengatur format yang ditampilkan ke dalam field. Jadi, di sini kita masukin nama kolomnya apa, terus formatnya apa. Misalnya formatnya itu 2 atau desimal 2. Jadi, misalnya ada angka 100, misalnya ada angka 12.354,678. Kalau formatnya kita masukin 2, berarti dia bakal buletin angka belakangnya. Jadi 12.345,68. Tadi kan 6,678. Lanjut teknik join, ada yang mau jelasin nggak? Ini pada dengerin nggak sih? Ada yang mau jelasin nggak? Ini kan ada di materi di TP-nya ya. Baik, izin menjelaskan, Kak. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama Farhan Abdil Alfat, NPM 206506102. Untuk yang pertama itu inner join. Jadi teknik join ini adalah sebuah teknik untuk menggabungkan antara kedua tabel dengan sebuah, misalnya ada sebuah kebutuhan. Yang pertama ada inner join. Jadi inner join ini menggabungkan kedua tabel yang dia itu tabel kolomnya itu berada di tengah-tengah. Untuk sintaksnya sebagai berikut, select nama kolom from table A, tabel yang misal pertama, kemudian inner join, kemudian tabel B yang kedua, kemudian dengan keyword on, tabel A dot nama kolom sama dengan tabel B dot nama kolom. Terus kemudian yang kedua ada full join. Full join ini dia menggabungkan semua kolom pada kedua tabel. Nah, untuk keywordnya menggunakan select nama kolom from table A full outer join, bedanya dengan yang pertama. Kemudian tabel B on table A dot nama kolom selanjutnya sama dengan keyword yang pertama. Terus kemudian ada left join. Left join ini menggabungkan kedua tabel. Nah, yang digabungkan ini adalah tabel dari sisi kiri, yang digabungkan dengan tabel B dari sisi kanan. Nah, untuk keywordnya sendiri, dia hampir sama, cuman yang membedakan adalah untuk dia menggunakan left join. Terus kemudian yang terakhir ada right join. Nah, right join ini menggabungkan tabel A, tabel yang pertama itu dari sisi kanannya, kolom sisi kanan, terus kemudian menggabungkan dengan tabel B dari ini, kemudian tabel B dari sisi kirinya, kemudian dengan keyword yang hampir sama, namun dengan keyword yang berbeda yaitu right join. Mungkin seperti itu, Kak. Ya, benar ya. Makasih buat Farhan. Jadi jelas ya tadi dijelasin sama temennya. Misalnya kalau inner join itu kita bayangin aja kayak kalau teknik join ini kita bayangin aja kayak himpunan, dimana kalau inner join itu dia ngambil nilai yang sama, yaitu di tengah-tengahnya di tabel A dan tabel B. Kalau full join itu semua datanya, yaitu ada di data di tabel A, data di tabel B sama data yang sama. Untuk left join dia ngambil di tabel A-nya aja sama yang sama kayak di tabel B-nya, kebalikan juga sama right join-nya. Terus lanjut ke praktikum, akan dijelasin oleh Kak Luki. Oke, makasih buat Kak Yovanta. Suara gue kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Oke. Udah pada install di Behavior belum? Sudah, Kak. Udah ya. Oke. Gue share. Udah kelihatan belum screen-nya? Tulisannya jelas nggak sih di screen ini? Jelas nggak gambar? Atau ada yang pecah-pecah? Jelas, Kak. Jelas ya. Oke, sekarang buka semua di Behavior-nya. Gue bakal langsung praktik cara sekali ngasih tahu kamu orang cara connect ke database server menggunakan aplikasi di Behavior. Nanti kita sekalian praktik juga teknik inner join di SQL.
Udah pada buka semua belum di Beaver ya? Udah ya. Oke. Cara untuk connect ke server itu, bentar. Oh iya, kalau misalnya nanti selama praktikum ada kendala, misalnya ada koneksi yang nggak bisa atau ada error, itu langsung ngomong aja, nggak perlu nunggu-nunggu. Jadi bisa langsung di-solve bareng-bareng. Oke, bentar. Nah, jadi kalau mau connect ke database itu ada tombol di sebelah kiri atas ini, gambar kayak colokan, ada tanda plusnya. Kelihatan semua nggak di sini tombol ini warna biru? Kanan, Kak. Itu diklik. Oke. Oh iya. Oke, itu diklik. Nanti dia muncul pop-up gitu. Pilihan database yang mau di-connect, itu kalian pilih PostgreSQL. Yang ini gambar gajah. Udah semua sampai sini? Ini PostgreSQL. Ada yang bingung? Ada yang belum nyampe sini? Gak ada ya? Oke, lanjut. Klik next habis itu di bawah ini, bawah yang tengah, klik next. Kalau mungkin kalian bakal install driver dulu ya. Soalnya ada beberapa yang gak ada bawaan driver PostgreSQL, tapi oke, nggak apa-apa. Install aja dulu. Nah, ini dia lihat aja dulu layar gue. Sekarang ada pop-up tulisannya untuk connect database. Di sini diminta data kayak host, database segala macam. Nah, ini data-data ini ada di chat Zoom. Baru buka chat Zoom, bisa ada data kayak host. Udah ada semua kan di chat Zoom-nya? Data hostnya, host, database segala macam. Lihat dulu, ada nggak? Ada, Kak. Udah ya. Nah, sekarang isi semua data ini sesuai dengan yang ada di chat. Kalau host kan itu yang 3.128 itu, isi semua sampai 44 itu IP servernya. Isi di bagian host yang tadinya local host ganti sama IP. Nah, untuk port ini nggak semua sama. Jadi di situ kan gue nge-list ya, di port kita ada 550, 5551 sampai 5556. Nah, itu gue saran aja ngikut absen. Jadi misalnya orangnya absen 1, si A absen 1 kan dia. Ambil port 550 yang ujungnya 50, yang absen 2 51 gitu terusnya sesuai baris saja. Jadi nanti orang ke absen ke-7 itu ngambil port lagi 50 dan orang ke-8 ngambil 51. Jadi jangan semua orang sama portnya. Paham nggak sampai sini? Nih di sini gue kan anggap aja gue absen satu nih, gue ngambil 550. Kalau gue absen kedua berarti gue ambil 51. Gitu terus. Absen ke-6 berarti ambil 56. Absen 7 balik lagi ke 0. Sampai sini gimana? Ada yang terkendala? Aman nggak nih? Lanjut. Ya. Oke. Ada yang masih download drivernya nggak? Saya masih download, Kak. Masih download ya. Siapa lagi nih masih download driver? Belum nyampe sini jadi kan? Saya, Kak. Oke. Masih lama nggak kira-kira downloadnya? Lama, Kak. Kalau Barusan, saya Kak. sih, Sinyalnya jelek. masih 5 menitan lagi, Kak. Sama juga ya. Yaudah deh, kalau gitu gue kasih waktu 5 menit. Aman ya. 3 menit aja deh. Kalau misalnya masih belum, ntar lanjut aja dulu. Yang lain, gitu gini aja. Yang lain pastiin udah ngikuti semua ya. Gue lanjut aja dikit deh sampai selesai misi ini aja. Nanti yang masih download driver bisa nyusul. Jadi yang udah ikutin aja. Di sini di bagian database itu isi database name sesuai yang gue kirim di chat Zoom. Terus username-nya juga sesuaiin sama yang ada di chatnya.
sesuaiin aja. Kalau di situ praktikum, passwordnya praktikan. Nah, kalau udah, itu tinggal klik aja tes connection. Ini untuk ngetes aja koneksinya udah berhasil apa belum. Tinggal kalian klik. Kalau dia berhasil, tulisannya connection testnya dia oke. Nanti muncul pop up. Nih, connected tulisannya. Ada yang udah bisa? Masih pada belum semua ya? Sudah, Kak. Oh, udah bisa connection testnya, udah connected. Sudah, Kak. Oke, oke sip. Klik aja oke dulu ya. Ntar tunggu temannya yang masih download driver. Kalau udah driver udah ke download, mau kasih tau ya. Bagi yang udah, silakan coba koneksinya. Pastiin pas tes connection itu dia connected. Dan portnya jangan semaunya, jadi sesuai sama urutan absennya, sesuai baris. Soalnya kemarin ada masalah, jadi karena koneksinya keramaian, jadi nggak bisa connect. Dan ini penting bagian koneksi ini, soalnya nanti hasil dari database kamu orang kan itu masuk di server ya. Nah, gue bisa lihat data kamu orang, jadi bener-bener praktik apa enggak itu bisa kelihatan nanti. Bisa gue cek. Dan nanti pas tugas akhir juga pakai server ya, jadi harus dicoba bener-bener. Yang masih download driver udah belum? Oke, silakan. Nama Bagus Sudiatmoko. Ini mengenai connection-nya, ini riset ini akibat dari apa ya, Kak? Riset tuh gimana tuh? Tulisannya connection reset, connection error. Nah, dalam itu detailnya itu the connection attempt file connection reset. Oh, coba itu biasanya ada perubahan di jaringan. Coba tes connection ulang aja. Pastiin port sama hostnya benar ya, jangan salah. Kalau masih error kasih tahu. Ada yang masih download driver kah? Kalau ada yang error koneksinya ngomong ya, soalnya biar kita benerin sama-sama. Masih error, Kak. Error. Oke. Coba share screen aja deh kalau gitu. Share screen aja ya, biar gue bisa lihat. Port 557 emang ada? Port 557 itu setahu gue nggak ada deh. Coba buka chat. Jadi harus ngikutin yang bukan, kan ada absen yang melebihi dari 6 gitu. Apa milih antara 0 iya, sampai 6 aja? Lo kan absen 7 nih misalnya, berarti ngulang lagi dari 0, jadi 55, 50. Kalau absen 8 berarti 51, gitu terusnya. Jadi dia bukan ngambil ujung absen ya, tapi muter ke belakang lagi. Dia supaya semua orang rata koneksinya. Nah, ini kan udah bisa nih. Yang lain gitu juga ya. Terima kasih, Kak. Oke. Jangan salah portnya. Bisa stop share ya, biar gue bisa setting. Yang lain gimana? Udah bisa belum? Ada yang masih belum bisa? Izin Kak, masih download ya. Download driver yang lain. Oh, masih download ya. Ada lagi yang masih download driver? Kak, masih Kak. Udah gue tunggu sampai 2023 ya. Yang udah bisa download driver, pastiin udah bisa koneksinya di sini. Terus koneksinya harus oke, harus connect.
Kalau ada kendala langsung ngomongin aja ya. Ada yang terkendala koneksinya? Aman semua nggak? Apakah ada yang masih download driver? Saya Masih ya? Oke, tungguin. Masih 2 menit lagi. Emang drivernya gede ya? Sehingga 2 kecil ya? Ke Postgre. Yang lain ada yang udah bisa, ada yang masih trouble koneksinya? Gagal connect kah? Atau connection reviews? Oke, gua anggap nggak ada yang masalah ya. Oh, oke, udah jam 20.23. Udah semua drivernya ke download? Ada yang masih belum kah? Mau lanjut nih. Lagi connect Kak, bentar. Oke. Ada yang masih belum connect? Tes koneksinya masih ada yang gagal? Oke, kalau itu gua anggap udah beres ya. Jadi setelah tes connection itu kalian klik, sekitar beberapa detik kemudian itu muncul pop up. Harusnya tulisannya connected, kalau dia aman di sini connected. Itu tinggal di okein aja, terus klik finish. Nah, udah klik finish itu seharusnya di pojok di bagian kolom sebelah kiri itu ada tulisan Praktikum SPD, itu nama database, nama koneksinya. Kalau nggak muncul berarti koneksinya gagal atau harus diulang gitu koneksinya. Nah, kalau muncul itu tinggal ada tombol drop down di kirinya kayak segitiga itu, diklik aja. Nanti kan dia mau nge-fetch dulu database-nya. Nanti muncul drop down lagi. Sambil cobain ya. Terus klik drop down yang database. Nah, itu muncul nama database yang kita connect tadi. Sampai sini gimana? Ada yang nggak bisa? Izin bertanya Kak, Hmm? pada saat koneksi tadi itu nggak muncul pop-up yang kayak di tempat kakak itu Kak, tapi untuk di sebelah kirinya udah tertampil database-nya itu gimana Kak? Oh, itu biasanya pop-up-nya ketimpa sama main window, itu nggak apa-apa. Asal pas kalian klik drop down database-nya itu, muncul semua datanya. Punya saya sekarang ini di kiri. Baik Kak, Ada terima yang kasih Kak. trouble? Oke. Kalau ada trouble langsung ngomong ya, biar langsung dibenerin. Karena ini penting banget. Aman ya, lanjut ya. Oke.
Nah, ini kan nanti kelihatan tulisan Praktikum SBD sebagai database kan. Itu kalian klik kanan di nama database itu. Nanti dia muncul menu, beberapa menu, pilih SQL Editor, pilih New SQL Script. Nah, nanti di kolom sebelah kanan yang gede itu, di text editor itu muncul text editor di kolom sebelah kanan. Nah, di sini kalian bisa ngetik sintak-sintak SQL yang mau kalian query terhadap database yang kalian connect. Sampai sini udah bisa sampai ngebuka text editor SQL-nya. Ada yang Apa? belum nyampe sini? Udah nyampe sini semua ya. Nah, jadi tugas kalian pertama itu prakteknya adalah buat database baru. Jadi buat sintaks SQL untuk membuat database. Jadi buat sintaks SQL untuk create database. Nah, ketentuannya nama database itu harus formatnya gini. Ini TIB kan, TI_B_ nama kalian. Kalau namanya ada spasi itu di underscore. Jadi misalnya nama underscore kalian. Ada yang bisa? Ada yang tahu sintaksnya gimana? Untuk create database. Create database, Kak. Gimana sintaksnya? Jadi kalian harus praktek masing-masing ya. Ada yang tahu nggak? Masa nggak ada yang tahu nih sintaks untuk create database gimana? Izin Kak. Ya, silakan. Jadi tinggal ketik aja create database, terus masukin namanya, terus pakai titik koma. Oke, misalnya ini lah ya. Bener nggak kayak gini? Kira-kira uppercase sama lowercase-nya ngaruh nggak Kak? Nggak ngaruh kalau di SQL karena nanti semua bakal di lowercase. Jadi lebih baik lowercase. Oh baik Kak. Nah, udah sampai sini semua belum? Ada yang masih nggak tahu nih cara create database? Jadi jangan diapa-apain dulu ya. Jadi ketik aja dulu. Nggak ada yang error kan? Oke. Nah kalau misalnya udah, terus pastiin namanya sesuai ya, TI_B sama nama kalian. Ini jangan lupa prefixnya TIB. Kemudian kalau udah, itu tinggal kalian blok aja sintaks SQL yang mau kita eksekusi. Kita mau buat database. Cara eksekusinya itu tinggal klik tombol segitiga paling atas yang ada di SQL editornya. Kalau di hover itu muncul tulisan execute SQL statement. Nah, yang di blok yang mau dieksekusi itu yang di blok. Jadi blok dulu. Habis itu baru pencet eksekusi. Habis ini ada yang terkendala kah? Kak, itu tadi di blok langsung eksekusi ya, Kak? Ya, cara eksekusinya tinggal klik aja tombol segitiga yang ada di kiri atas di text editornya. Di database yang port 50 belum ada yang create nih. Ada yang udah create database? Udah, Kak, Udah, Kak. yang di 50. Di port berapa tuh? 50, Kak. 50 ya. Gilang Alista ya, oke. Yang lain? Ada yang Udah, Kak. pakai port lain kah? Port di 51, port Kak. 54, Kak. Oke, gue cek ya. Pastiin berhasil ya. Soalnya nanti database yang kalian create itu bakal dipakai juga untuk tugas akhir kalian di perjalanan ini.
Oke, Cahaya, Muhammad Satrio. Terus ada yang terkendala sampai sini? Aman semua kan? Izin bertanya Kak, untuk update terusnya harus isi 1 Kak ya? Update terus. Iya. Kayaknya belum mengisi deh, belum insert ke database. Cuman create database saja. Atau outputnya di sini ya, yang nanti muncul pop-up di bawah skill editornya. Iya Kak, di pop-up bawah Kak. Itu 0 nggak apa-apa Kak ya? Kan cuman create database, jadi nggak ada rows yang efektif. Kan kita cuman create database nih. Beda sama insert. Kalau insert kan masukin berapa data itu bakal ke detect berapa record. Itu oke kalau karena memang harusnya 0. Sampai sini udah semua ya? Pastiin berhasil. Ada yang belum create database? Masih sedikit sih gue lihat sini. Di sini Kak, Ya. kok bagian saya untuk dari koneksi saja udah gagal ya Kak? Pas di tes connection, dia connection error. Dari tadi sudah saya coba ulang-ulang. Portnya port berapa? Apa? Port berapa yang dimasukin pas ke connection? 554. 5554. Oke. Bentar ya. Username, passwordnya bener nggak? Kayaknya benar. Saya kopas, saya copy paste. Nih, gue contohin ya. Untuk ini klik Postgre kan? Next. Iya. Oke, wait. Bentar. Ini hostnya benar? Ya benar. 318 benar ya. Portnya berapa tadi? Iya. 5554. Oke, database name-nya apa? Praktikum_SBD. Ini kita cek aja dulu. Oke. Yang pakai port 54 ada yang error kah? Ini kayaknya bisa deh. Ini bisa. Di saya sini kayaknya errornya org.postgresql driver. Masalah driver kali itu. Coba deh share-in. Bentar. Ini kelihatan nggak? Ini errornya. Oh, coba oke dulu. Klik silang aja. Coba ulang lagi, klik yang buat connection, klikkan tombol itu. Klik database Postgre, harusnya tidak, coba isi datanya yang sesuai sama chat. Gimana ya? Ini Windows 11 bukan sih? Apa Windows 10 masih? Windows 10 ini masih. Kemarin gue coba Windows 10. Coba lagi. Oh, coba klik edit driver settings. Itu ada harus diatur ya. Balik lagi ke tab main. Yang di paling bawah kiri atas itu. Bawah kiri di atas cancel, coba klik edit driver settings. Ada bagian ini. Bagaimana tadi Kak? Klik edit driver settings itu di atas tombol cancel. Ini. Ini mana? Coba lagi deh koneksi settings. Connect-nya sekali lagi. Ini drivernya yang ada error driver. Kalau mau download ulang bisa nggak Kak? Download ulang? Iya, download ulang drivernya. Bisa sih harusnya.
Kalau test connection bisa nggak? Bisa Ini juga udah ya? test connection. Jadi kalau bisa kayak gitu, kayaknya harus install ulang deh drivernya. Gimana caranya Kak kalau drivernya aja? Coba. Atau install ulang sekalian itunya Kak, aplikasinya? Iya, kayaknya bisa nggak ya install ulang ininya doang. Driver manager. Postgres. Oh, gini coba. Di tab database itu silang semua aja dulu yang pop-up-nya. Ini. Itu juga silang. Itu di atas ada panel database. Klik, habis itu driver manager. Klik PostgreSQL. Coba itu delete aja. Kalau ada delete. Klik yang Postgres, dari Postgres. Nah, coba delete. Yang tombol itu. Delete. Yes. Coba silang terus coba ulang lagi ya. Enggak ada. Oh gini. Coba klik lagi yang database tadi aja. Oh, udah deh. PostgreSQL all. Nggak usah deh. Ini repot nih kalau gue hilang aja. Coba cari pakai yang alt. Ngaruh nggak ya? Tadi soalnya apa? Download ya? Nah, tadi kayak ada tulisan download. Udah di download tadi, udah di klik download. Tapi gini lagi muncul. Apa ya? Atau saya coba install ulang aja kayak sekalian aplikasinya. Iya deh, boleh deh. Coba. Saya stop screen dulu kayak Kak. Oke. Ntar kabarin ya kalau udah bisa. Kalau masih Kak. error. Terima kasih Kak. Ya, kalau gitu, oke. Kalau gitu kita lanjut dulu aja. Kalau ya, yang lain ada yang masih trouble kah? Sampai create database? Kak, perkenalkan Pak, nama saya Amir Albi. Saya ingin bertanya Kak, setelah terkoneksi itu Kak, bagaimana kayak kita menampilkan agar kita bisa membuat database-nya Kak? Mohon maaf Kak. Lihat. Oke, santuy. Ini ke kolom kiri, bagian kiri, ada tulisan praktikum SBD nggak di kolom sebelah kiri? Kayaknya gue nih. Ada Kak? Ada. Nah, klik tombol segitiga yang di samping nama database-nya itu, klik. Nanti kan dia muncul kayak tombol drop down tuh. Iya Kak. Nah, klik lagi databases. Tunggu Kak, lagi loading. Nanti, udah muncul belum praktikum SBD lagi bawahnya? Udah Kak. Nah, itu klik kanan di praktikum SBD itu. Nanti muncul menu lagi, pilih SQL Editor, pilih New SQL Script. Kayak di layar gue sekarang. Udah Kak. Nah, udah muncul belum nih kayak sebelah kanan nih. Ada text editor, masih kosong tempat lu berarti. Ya, kalau saya masih kosong Kak. Udah Kak.
Nah, sekarang tulis sintaks untuk create database. Ada formatnya. Formatnya nama database-nya TI_B_nama. Namamu. Baik, Kak. Oke, kalau udah kasih tahu. Ya. Nah, kalau udah kan sintaksnya? Belum, Kak. Udah Bentar lagi, database Kak. doang. Oh. Udah, Kak, udah. Nah, habis itu di blok semua sintaks untuk create database-nya. Ya. Habis itu klik tombol yang di SQL Editor pojok kiri atas. Ini tulisannya execute SQL statement. Udah. Nanti dia muncul kayak di menu ada kotak di bawah SQL Editor-nya ngasih info bahwa query-nya sukses. Ya udah, Kak, udah terbuat, Kak, ini, Kak, database-nya. Nah, nice. Oke, yang lain ada yang masih belum? Makasih, Kak, ya. Oke, sama-sama. Yang lain udah semua kan? Kecuali Dwiki ya, mungkin lagi install ulang. Oke. Udah semua kan? Nah, kalau udah, selanjutnya itu gua bakal gini. Kalian gimana ya? Di database yang kalian koneksi sekarang itu sudah gua isi 2 table. Table itu namanya Buoys. Satu lagi nama tablenya Seismic. Nah, tugas kalian sekarang lihat data di masing-masing table itu ada data apa aja. Ada yang tahu gimana caranya? Query semua data di salah satu table ini, di 2 table ini. Ada yang tahu nggak sintaksnya apa? Jawab aja ya, nggak Izin, apa-apa. select bintang itu terus from boys misalnya, Pak. Kalau yang tabelnya boys. Kalau yang tabelnya seismic berarti from seismic. Oh iya, jangan lupa namanya soalnya sambil gua cat. Ya, izin untuk ini nama Farhan Abdil Alfat. Ya, jadi benar ya, jadi select bintang. Select bintang from misalnya boys deh. Kalian cobain ya, karena harus tahu juga bentuk datanya gimana. Kalau maksudnya kayak biasa di blok dulu, di blok, terus dipencet lagi tombol merah yang execute SQL statement. Nanti muncul di bawahnya apa ya, hasil datanya lah gitu. Di sini kan kelihatan semua tuh, ada table ID. Kalau di boys ya ID, wave height, latitude longitude sama place name. Ada yang udah coba? Ada yang udah coba? Seismic juga cobain ya? Yang error kah? Sorry Kak, izin nanya Kak. Hmm. Ini kan kita udah create database nih Kak. Jadi kita tidak perlu pakai fungsi use lagi ya kayak untuk menggunakan database-nya Kak. Langsung aja ya. Sebenarnya nanti bakal koneksi ke database kalian masing-masing, tapi untuk sekarang masih di database yang praktikum SBD. Database kamu orang yang buat nanti, yang buat tadi dipakainya nanti. Ada caranya kalau mau koneksi lagi. Oh baik Kak, terima kasih Kak. Kalau sekarang kan database yang kamu buat masih kosong nih. Yang udah ada di situ, cuma database yang gue buat. Jadi ini dicobain dulu koneksi, diselect dulu semua data yang ada di 2 table ini. Dibuat sama Seismic. Kalau Seismic ada ID, magnitude, place name. Udah semua nyobain? Karena kita mau coba praktek SQL inner join di 2 table ini. Aman semua? Sudah, Kak. Oke, kalau udah, gini, gue mau jelasin teknik inner join. Gue jelasin dulu kenapa inner join itu ada. Jadi, database SQL itu database yang berbasis relasi ya. Jadi kayak satu table dengan table lainnya itu bisa berelasi. Bisa berelasi macam-macam. Bisa one to one, one to many. Ada yang mau nanya nih? Atau
Ada ya? Oke, jadi database itu bisa, kalau di database SQL itu database-nya bisa berelasi, bisa one to many, itu kan sudah kamu belajarin di praktikum sebelumnya ya. Nah, permasalahan itu muncul ketika kita mau ambil dua data di dua table berbeda, ambil data dari table yang berbeda. Jadi kalau di sini kan gue cuma bisa select from boys doang kan, di seismic kalau seismic doang. Nah, ada kalanya data yang kita perlukan itu ada di dua table berbeda. Kenapa bisa begitu? Nah, sebenarnya udah kalian pelajari juga, ada di percobaan mungkin cuma 1 atau 2 ya, yang namanya normalisasi. Nah, normalisasi itu salah satunya adalah memisahkan table-table yang berpotensi untuk redundan. Kan table yang awalnya bisa jadi satu, itu dipecahkan karena normalisasi. Itu kalau kalian udah pelajari normalisasi ya. Nah, itulah sebabnya kenapa kita butuh query untuk select yang bisa menggabungkan dua table. Nah, untuk kasus ini kita bakal coba query antara table boys dan seismic. Untuk struktur query itu, query join itu sebenarnya sama yang kayak dijelasin Kak Yovanda tadi. Jadi yang diubah itu paling kayak nama kolom yang bakal diambil atau kondisional yang bakal dipakai. Gue kasih tau coba strukturnya. Struktur untuk query inner join itu mulai dari select, karena kalau inner join itu biasanya dipakai untuk select. Select di sini tadi kan kalau di formatnya kan nama kolom ya. Nah, baiknya itu pilih nama kolomnya itu didahului nama tablenya. Jadi kalau dari table boys gue pengen ambil ID misalnya. Jangan ID, wave height misalnya. Dari boys nih. Terus dulu boys dot wave height. Terus juga pengen ambil lagi misalnya kalau dari seismic ambil apa ya, magnitude aja deh. Seismic dot terus from table. Nah, yang selanjutnya itu ada keyword from. From itu kan diikuti sama database, nama table. Nah, nama table yang ada di setelah kata form ini bakal jadi table A. Kalau kalian lihat tadi di presentasi Kak Yovanta itu ada diagram Venn ya, kalau namanya diagram lingkaran itu. Ada table A, table B kan. Nah, table A, table B ini pengaruhnya ada di perspektif query-nya. Kalau tadi kan ada left join. Sebenarnya left join itu adalah right join dari sisi yang berseberangan gitu kan. Nah, jadi table A-nya itu ada di kata sebelah boys, sebelah formnya. Kalau di sini gue ambil boys aja deh. From boys. Kalau kalian dapat autocorrect boys spasi B itu, nah itu sebenarnya jadi alias ya. Gue kasih contoh deh kalau cara pakai alias. Ini gue kasih. Terus kata kunci selanjutnya adalah inner join. Inner join ini diikuti dengan kondisional apa yang menghubungkan dua table itu. Umumnya yang kalian pakai itu di condition inner join itu adalah foreign key dari suatu table yang berelasi. Kalau kalian udah tahu kan foreign key itu yang adalah primary key table lain yang ada di primary key di table A yang ada di table B. Seperti itu kalau lebih mudahnya untuk foreign key. Jadi di sini yang gue anggap sebagai foreign key itu sebenarnya bisa pakai place name karena semuanya namanya sertung gitu kan. Nah, di sini sintaksnya itu kalau gue biasanya pakai table B itu jadi seismic on. Nah, yang di sini on ini kondisionalnya. Jadi seismic dot place name sama dengan voice dot place name. Oke, lanjut. Nah, di tab select inner join ini juga bisa pakai conditional where. Jadi kalau gini doang kan gue ngambil semua data ya, nggak ada conditional. Nah, gue pengen ambil data yang misalnya apa ya? Ini aja ya, magnitudenya lebih dari 3 misalnya. Jadi di sini bisa gue tambahin where
Maaf, ini salah. Jangan lupa setiap ngambil nama kolom itu tulis nama tabelnya ya. Kalau enggak dia nanti bisa error. Ismik dot lebih dari 3 misalnya. Oke, kalau misalnya udah, kita coba aja apakah berhasil atau tidak. Caranya masih sama kayak tadi, tinggal di blok mana query yang mau diambil, yang mau dieksekusi, terus klik tombol merah yang atas. Berarti ya, kalau misalnya ada error, berarti ada yang salah dari sintaks ini. Oh, tipe nih. Seismik. Harus hapus. Sampai sini udah nyampe sini semua, ngetik sintaksnya. Jadi tinggal diklik aja ya, di tombol itu. Tipe lagi nih. Nah, di sini udah muncul nih di bagian bawah SQL Editor muncul data yang berisi hasil dari query inner join. Jadi dengan inner join itu gue bisa ngambil nilai kolom yang dari table yang berbeda, karena sebelumnya kan cuma bisa ngambil WF aja dari voice sama magnitude dari table seismic. Sebenarnya inner join itu gitu aja. Intinya inner join itu bisa dilakukan ketika adanya nilai kolom yang sama antar dua table berbeda. Itu doang sih. Sampai sini ada yang gagal kah untuk query ini? Ada yang belum nyoba? Udah bisa Kak? Udah bisa. Oke, kalau udah bisa, kita bakal coba ini aja. Kalau cobain online kayaknya kelamaan deh. Sebenarnya kalau prakteknya, misalnya kalian ngoding sebuah database atau buat aplikasi gitu ya, yang pakai database, paling sering itu pasti pakai inner join. Kenapa? Karena persimpangan data atau perpotongan data itulah yang bakal kalian pakai. Kalau pakai table SQL kan pasti pakai table-table yang berelasi tuh, ada foreign key-nya. Nah, foreign key yang itulah yang menyatukan dua table itu, makanya yang bakal sering dipakai itu inner join. Jadi gitu. Ada yang masih error kak? Tadi Dwiki udah bisa belum? Saya lupa. Iya kak, ini download ulang drivernya. Masih download. Oh masih download ya? Oke, nggak apa-apa. Lanjut aja dulu ya. Oke. Yang lain ada yang error kak? Gue harap udah semua ya nyobain. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu deh? Ada yang mau tanya nggak? Yang masih bingung? Kalau nggak ada, gue mau jelasin tugas akhir. Kak izin bertanya Kak. Nama Agilang Alwista Sapada. Itu yang teknik join yang tadi gimana Kak? Yang untuk left sama right-nya. Ini kan nggak ada yang bedain left sama right-nya. Oh, gini. Kalau gue jelasin dikit ya. Untuk left sama right itu sebenarnya sama, tapi dia berbeda perspektif. Kalau misalnya dari perspektif table voice, yang nge-query right join ke seismic itu berarti kan dari sisi voice tuh. Tapi dari sisi si seismic itu sebenarnya left join. Itu sama. Tapi gue sebenarnya pengen coba. Tapi karena data gue masih sedikit dan nggak punya foreign key yang yang berelasi antar dua table ini, itu bakal lebih berantakan hasilnya. Jadi kayak kurang pas gitu loh mau left atau right join. Karena yang paling cocok makanya inner join sih. Gue lupa mau ngambil datanya soalnya.
Jadi sebenarnya memang Eh, ada perbedaannya kan? Ada. Jadi gini, kalau inner join itu hasilnya itu cenderung sedikit. Gimana ya? Hasil itu sedikit karena cuman perpotongan datanya aja. Jadi yang diambil tuh cuman bagian ini yang nilai sama nih. Nah, tapi kalau si left atau right join itu bakal keambil semua data yang dari table kanan atau kirinya. Kalau misalnya di boys tapi kita pakai right join itu bakal keambil si boys-nya. Tapi kalau left berarti ngambil yang si seismic atau kebalik. Right. Enggak, kalau left itu keambil yang di sini yang ada di boys. Tapi kalau right itu keambil yang ada di seismic yang di table B-nya gitu. Dia datanya lebih banyak karena bakal ngambil semua data yang di table ini. Gitu. Jadi sama aja kayak nulisin satu table itu Kak? Ngelis satu table plus nilai table lain yang ada foreign key-nya gitu. Baik Kak, terima kasih. Oke. Oh iya, sebelum kalian cobain dulu ya ini, sebelum gue jelasin tugas akhir, gue pengen tanya dulu sih. Waktu percobaan 1 itu tugas materinya ngapain aja ya? Satu orang tolong jelasin ya. Izin Kak. Namanya siapa, sorry? Charles Kak, Charles Gunawan. Kalau untuk percobaan 1 itu masih ngebahas ERD sih Kak. ERD. Nah itu tugasnya kamu orang buat ERD masing-masing nggak? Satu orang beda gitu sama yang lain? Iya Kak, di tugas akhirnya Kak. Jadi buat ERD masing-masing orang beda ya? Oke. Lanjut. Kalau percobaan 2 itu ngebuat diagram IR ya? Bukan? Percobaan 2 apa sih? Kalau kedua itu ini Kak, conceptual data model. Oh pakai CDM sama PDM tuh ya? 2-3 ya? CDM sama PDM. Itu berdasarkan ERD percobaan 1 nggak? Iya Kak. Oke, berarti Kalau semua tugas orang beda akhirnya ya? tapi kalau misalnya latihannya pakai yang ada di modul. Oke, sip. Percobaan 4 itu ngebuat data. Percobaan 4 ngapain nih tugas akhirnya? Percobaan 4 itu kemarin apa ya? Create database-nya ke database lah beneran kan? Oh ini belajar database Kak, kayak create database segala macam tuh kemarin. Oke. Tugas akhirnya ngapain tuh? Tugas akhirnya itu kemarin perpustakaan ya? Kayak buat database dari yang di modul itu Kak, latihan yang di modul. Perpustakaan bukan sih? Iya perpustakaan. Perpustakaan ya. Oke. Nah, berarti udah pernah coba semua ya gitu. Oke. Nih gue pengen jelasin tugas akhir di percobaan 5. Mirip sama percobaan sebelumnya sih. Tapi bedanya ini lebih target prakteknya itu ke server database servernya. Jadi gimana gue jelasinnya ya? Itu saja deh. Gini. Jadi tugas akhirnya ini satu orang tolong catat ya. Siapa ketua kelas atau basing deh. Tugas akhirnya step-stepnya apa aja harus dilakukan. Ini tugas akhirnya. Nanti gue kirimin juga deh step-step tugas akhirnya. Tapi tolong satu orang catat. Jadi pertama itu kalian udah buat database kan untuk tadi itu gue cobain. Nah jadi udah buat database. Kalian langkah selanjutnya adalah connect ke database tersebut. Connect ke database tersebut. Yang udah kalian buka, yang buat kalian misalnya si A itu berarti kan buat database TI_B_A kan. Nah itu caranya sama kayak tahap sebelumnya. Gue contohin aja ntar ya. Nih, kalian bisa reuse koneksi sebelumnya. Jadi sama step-stepnya sama kayak sekarang. Jadi klik ini Postgres, next, isi semua datanya host, portnya pastiin sama ya, jangan beda karena database-nya nanti nggak ada di port yang berbeda. Terus di bagian, yang diganti itu tinggal bagian database-nya aja. Kalau tadi sebelumnya kalian kan isi di sini praktikum SBD. Nah sekarang kalian isi misalnya TIB, IA misalnya gitu. Nah gitu. Ini pastiin database yang di sini sesuai sama yang kalian create di bagian sini.
di bagian SQL editor. Nah, gitu. Jadi tinggal test connection harusnya aman sih. Yang penting portnya sama hostnya udah benar. Kalau username password juga sama karena usernya nggak gue ganti. Terus kalau udah connect, nih langkah selanjutnya itu kalian realisasikan database yang udah kalian buat di percobaan 1, 2, 3. Itu kan pakai ERD sama PRD ya, CDM atau PDM. Itu sebenarnya percobaan Kak Surya itu percobaan berapa sih? 3, Kak. Nah, percobaan ketiga itu ingat nggak tugas akhirnya nge-generate database dari ERD yang kalian buat? Ya, Iya, Kak, Kak. dari PDF. Benar kan? Jadi keluar hasilnya tuh dari percobaan 3 itu sintaks SQL-nya. Nah, itu bisa nggak ya? Sebenarnya bisa sih kalian pakai. Jadi kalian itu intinya ngerealisasikan ERD yang udah kalian buat itu ke database, ke SQL-nya. Jadi kayak gimana ya? Kalau gue tuang kata-kata itu buat sintaks SQL dari ERD untuk membuat database yang sesungguhnya. DB yang sesungguhnya. Nah, udah gitu. Oh ya, sampai sini dulu nih. Udah paham belum step-stepnya? Pertama yang ini ya. Jadi kalau misalnya kalian buat table, misalnya kalian ngangkat tema mahasiswa nih. Berarti ada table mahasiswa, ada table jurusan misalnya, ada table dosen. Nah, ada relasi, berarti masing-masing table itu kan punya kolom tersendiri kan. Berarti nanti buat kalau misalnya dijadiin sintaks SQL berarti create table mahasiswa dalam kurung misalnya kolomnya nama, varchar, bla bla bla. Terus npm misalnya numerik jadi primary key misalnya gitu. Terus ada juga misalnya kode nomor telepon, terserah kalian, itu nggak terlalu penting. Yang penting yang pasti database kalian di table-table itu kan pasti ada relasi tuh, ada yang punya foreign key. Nah, itu harus dibuat semua harus sesuai gitu. Sesuai sama ERD-nya. Paham nggak sampai sini? Ada yang mau tanya dulu? Nggak ada, lanjut ya. Nah, sudah sampai situ, database udah kalian buat, itu kalian populate datanya. Populate table. Dengan ketentuan yang dipopulate itu semua table yang ada minimal 5 record. Jadi di satu table itu pas gue cek nanti minimal ada 5 record. Jadi kayak bisa tabel mahasiswa berarti ada di insert 5 mahasiswa gitu. Sampai situ terus. Nah, yang paling utama itu kalian harus lakukan satu query inner join. Inner join di antara dua table yang punya foreign key di dalamnya. Kok gue contohin misalnya tadi kan kasus mahasiswa yang berelasi sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya tabel di kasus mahasiswa tadi ada table jurusan sama fakultas sih misalnya. Nah, kalau fakultas teknik itu kan punya jurusan ya, punya jurusan elektro segala macam. Jadi di table fakultas itu ada salah satu recordnya, misalnya nama fakultas teknik, ID-nya itu 1 misalnya. Terus di table jurusan itu ada record ID-nya 1, nama jurusannya elektro misalnya. Terus ada kolom lagi kode fakultas itu nilainya 1. Nah, kode fakultas itu foreign key ke table si fakultas. Jurusan, table jurusan punya kolom yang namanya kode fakultas yang nilainya 1 ya kalau elektro, yang itu merupakan foreign key ke table fakultas. Nah, gitu. Itu harus dilakukan ke table yang berelasi. Terus kalau udah, ya itu doang sih tugasnya. Nah, ini dikemas dalam satu video aja. Terserah berapa menitnya, berapa terserah, diupload ke YouTube. Tapi sebisa mungkin semua mulai dari create database, connect ke database sampai query-nya itu dilakukan semuanya direkam gitu. Dengan ada yang hilang.
Nah, dengan catatan setelah selesai, jangan dihapus datanya. Jadi datanya biarin aja, kan gua bisa cross check ke database kalian. Itu aja sih tugasnya. Ada yang mau tanya? Jangan lupa dicatat ya. Izin Kak, nama Khalid Sri Agusti. Izin memastikan aja Pak. Jadi tugas akhirnya ini dalam bentuk video saja kan Kak? Betul. Oh iya, baik. Tapi jangan lupa database-nya itu jangan dihapus ya, biarin aja database-nya. Jangan iseng juga ngapus punya kawannya. Gue bisa, nanti kalau gue trace kelihatan yang ngapus siapa. Oke, gitu aja ya. Jangan iseng aja maksudnya. Soalnya usernya sama-sama satu sih, nggak gue buat banyak. Gitu. Database-nya jangan dihapus pas sudah ngupload video. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang masih belum paham? Izin Kak. Di V-Class kan ada tempat pengumpulan tugas video sama tugas akhir. Ngumpulnya di mana itu Kak? Kalau di V-Class video itu ngirimnya video atau link ya? Gua belum cek soalnya. Biasanya link Kak kalau tugas sebelumnya. Oke, gini aja. Kalau dia link berarti kan kirim link YouTube aja biar gampang. Kalau misalnya di video berarti videonya kamu orang upload ke situ. Basing mau sesuaiin aja sama V-Class-nya. Kalau bisa link sih biar gampang. Ya penting linknya itu berisi video yang video tugas akhir kalian penjelasannya. Gitu. Berarti Dropbox yang tugas akhir itu dikosongin ya Kak? Isi yang Dropbox tugas video aja. Iya, betul. Nggak ada tugas lain ya selain ini. Gitu aja. Ada lagi yang mau tanya? Udah paham semua belum? Izin bertanya Kak. Oke, silakan. Ini kan kita kan masih pakai yang database praktikum SBD nih Kak. Yap, betul. Terus kan nanti kan ini kan di sini kita buat database TIB, misalnya nama saya Charles Gunawan. Terus nanti berarti kan kita harus keluar dulu, terus connect ke yang Charles Gunawan kan Kak? Betul. Terus nanti kan kita di situ buat lagi database yang untuk tugasnya. Oh, bukan gitu. Jadi gini, misalnya, bentar ya, gue kasih contoh deh. Ini, tadi kan awal kita create nih, misalnya tadi lo buat TIB Charles Gunawan, tadi gue create nih table-nya. Table, database. Nah, pas kamu orang ngerjain tugas akhir, itu klik ini, jadi create database-nya cuma sekali aja. Klik ini, kayak biasa kan, klik Postgres, next, terus isi semua data yang tadi, samain terutama di port sama hostnya, username, password samain. Nah, yang beda itu di sini. Di sini berarti gue isi TIB, misalnya Charles. Nah, itu pas lo klik test connection berhasil, pas diklik finish, nanti di bagian sini, bagian kiri, kolom kirinya itu muncul TI_base_Charles. Nah, kamu orang kayak biasa aja, tinggal diklikin drop down-nya itu. Kalau gue contoh misalnya di sini, misalnya nama database-nya udah Charles di sini. Database. Ini nanti di sini juga namanya sama TIB Charles, terus klik kanan. Gitu, SQL editor, new SQL script. Gitu. Sama harus. Oh, jadi Gimana, kita nggak perlu buat database spesifik untuk tugasnya, jadi langsung di database itu kita buat table segala macam ya kayak? Jadi buat database-nya sesuai nama kalian, nggak perlu buat 2 kali. Oh, baik Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Nah, selama ngerjain ini ya, misalnya nih kalian encounter error atau pokoknya ada sesuatu yang error gitu, terutama dari sisi servernya, kayak misalnya kalian nggak bisa connect, pas mau connect nggak bisa terus, atau koneksinya dibatasin, itu langsung lapor ke gue ya, jadi bisa gue benerin biar kamu orang nggak terhambat ngerjain tugasnya. Itu 24 jam, kapanpun boleh. Jangan sungkan ya, jadi nggak terima alasan kalau misalnya pas sudah deadline, ada yang alasan servernya beginilah, begitulah, itu nggak bisa nggak gue terima. Paham nggak? Jadi gue open, kalian mau konsul kalau ada error, boleh, asal jangan sampai ngehambat tugas kalian. Gitu. Deadline-nya mau kapan? Oh iya, pas ngejelasin video, jangan lupa tunjukin IRD-nya ya.
gue bisa cross check juga sih ke percobaan lain, tapi tunjukin aja ya. Jangan pastiin jangan nyontek punya kawannya. Kalau nyontek kan ketahuan tuh datanya sama. Paham nggak? Paham lah ya. Sampai sini ada mau tanya nggak nih? Atau kalau udah mau gue tutup praktikumnya? Udah malam. Nggak ada yang mau tanya? Izin bertanya Kak. Oke. Bukan tugas sih, cuman mau nanya tadi materi Kak. Ini kan kita pakai inner join nih Kak. Kenapa di sini data yang hasilnya itu ada 10 Kak, ada 10 baris. Sedangkan di seismic sama voice itu hanya ada 5 baris gitu Kak. Betul. Jadi gini, tadi mana ya sintaksnya? Gua eksekusi lagi deh. Nah, ada penjelasan kenapa apa ya, hasil query-nya itu enggak sesuai ekspektasi gitu. Harusnya tuh yang muncul cuman 2 table karena 2 record karena yang lebih dari maksudnya lebih dari 3 itu cuman 5 4 ya kelihatan di sini. Kenapa begitu? Karena yang gua pakai di sini database-nya kalian kan table-nya kalau kalian udah ngejalanin select voice sama select seismic itu sebenarnya nggak ada yang namanya kolom yang berisi foreign key. Jadi 2 table ini sebenarnya itu apa ya, nggak berelasi satu sama lain. Itulah sebabnya kenapa hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Nah sebenarnya gue juga sambil ngetes sih kalian, ada yang notice nggak gitu loh tentang masalah ini, dan ada, jadi mantap. Charles ya tadi ya? Bener kan? Iya Kak. Oke, slow. Oke, nice. Jadi gitu. Nah itulah kenapa gue nggak mau nyobain left sama right join dan full join, apalagi full join sih, nggak jelas banget full join itu. Karena datanya, gue nggak punya data yang konkret gitu. Gue nggak mau pakai database gue yang asli karena ada data yang private gitu sih. Nice. Nah, pengamatan yang bagus. Nah itu juga kenapa nanti kamu pas nyoba ke database kamu orang itu pastiin database-nya table-nya berelasi ya, ada foreign key-nya. Jadi hasilnya sesuai ekspektasi. Itu aja sih. Baik Kak, terima kasih Kak. Aman nggak? Oke, sama-sama. Aman kan habis ini? Gak ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau tanya, nggak apa-apa. Oh ya, buat tadi Dwiki ya, kalau memang masih error, kabarin aja deh. Jadi nanti gue bisa bantu lagi deh. Kalau ada materi yang masih bingung, buat sorry, ada yang mau? Oke, silakan. Sebenarnya sudah bisa Kak, setelah update drivernya udah bisa connect. Oke. Jadi buat Dwiki, boleh dicobain lagi. Nanti kan ada rekamannya nih, boleh kalau mau dicoba sendiri, lihat rekaman aja. Nah, buat semua, kalau misalnya ada yang masih bingung materinya, kabarin aja ya, tanya juga ke gue, nggak apa-apa, ntar gue coba balesin satu-satu. Yang penting semua harus nyoba dan semua harus praktek sih di percobaan gue. Gitu aja. Gitu aja sih. Kalau nggak ada yang mau tanya lagi, mungkin gue cukupin sekian aja ya, karena udah malam. Terima kasih buat semua perhatikan udah hadir. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa kalau ada trouble langsung kabarin ke gue ya, jangan sungkan-sungkan. Seperti aja itu aja sih dari gue akhirin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bubar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Thank you Kak.